Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Simbolon, nomor induk mahasiswa 1902002, program studi manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu, Bapak Darmawan SEMM. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana desain hukum bisnis dalam kehidupan, serta mengenai perlindungan konsumen dan apa tujuan serta asas dari perlindungan konsumen tersebut. Itu desain hukum dalam bisnis. Desain hukum bisnis ialah perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Adapun fungsi dari desain hukum bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktis bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Lalu ada aturan-aturan desain hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan suatu yang lebih dari sekedar janji serta itikat yang baik saja. Kemudian adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya lalu tidak memenuhi janjinya. Konsumen harus mendapatkan perlindungan. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan terjamin dari konsumsi produk haram. Penjelasan tentang UU Perlindungan Konsumen di atas untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian atau untuk jasa, meningkatnya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Apa asas perlindungan konsumen? Dalam perlindungan konsumen berlaku beberapa asas. Yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, adanya asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Lalu yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Lalu yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lalu yang kelima, adanya asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menegakkan
Apa tujuan dari perlindungan konsumen? Berdasarkan asas di atas, maka pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Lalu yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dan yang terakhir, ketujuh, mengingat asas dan tujuan perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lebih lanjut juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan hak-hak kewajiban bagi pelaku usaha. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pembicaraan tersebut, dalam presentasi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari